Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 9 yang berbunyi, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tugas umat Tuhan sebagai pembawa kabar baik. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini di masa Advent, hari penantian akan perayaan Natal maupun juga khususnya untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, mengingatkan kepada kita bahwa para pengikut Kristus, orang yang beriman yang percaya kepada Kristus, agar mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mau menyampaikan kabar baik kepada setiap orang, kepada setiap tempat, yaitu berupa kabar keselamatan atas datangnya Sang Mesias atau Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus yang merupakan gembala yang baik untuk membebaskan umat manusia dari belenggu kuasa maut atau kuasa kematian kekal itu. Barang siapa mau percaya kepadanya pasti beroleh keselamatan kekal. Tetapi yang menolak, tidak mau percaya kepadanya akan tetap dalam belenggu kuasa maut dan kelak akan berada pada kuasa kematian kekal itu. Bagi kita yang belum mampu menyampaikan atau membawa kabar baik pada setiap waktunya bagi semua orang, kepada pihak lain yang secara langsung apapun alasannya, hendaknya kita mau menjadi apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus yang mampu menghasilkan buah kasih untuk dapat dinikmati orang lain juga, supaya mereka turut memuji memuliakan nama Tuhan Allah Bapa di surga. Untuk itu janganlah sampai kita berbuat sesuatu yang menghasilkan kabar buruk, yang justru mencemarkan nama Tuhan Yesus, seperti yang sering terjadi. Beberapa pejabat negara yang beragama mengaku percaya kepada Kristus, yang Kristen justru tertangkap KPK karena korupsi uang negara. Kiranya Roh Kudus menguatkan iman kita, para orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini, supaya selalu mau hidup atau tinggal di dalam Tuhan Yesus dan mengundang Tuhan Yesus melalui Roh Kudus supaya tinggal di dalam hidup maupun hati kita, yang menjadikan kita akhirnya mampu untuk mewartakan kabar baik yang kita bawa itu, sekaligus mampu menghasilkan buah-buah dari perbuatan yang berdasarkan kasih Kristus yang dapat mendatangkan damai dan sukacita bagi masyarakat di sekitar kita. Ingatlah firman Tuhan Yesus yang ditulis pada Yohanes 15 ayat 5 ini. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, di mana kami harus menyadari yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat milik-Mu adalah harus sadar betul sebagai pembawa sekaligus penyampai kabar baik itu kepada semua orang, tentu khususnya bagi mereka yang belum mengenal satu-satunya Tuhan,
Raja dan Kepala Gereja, yang menjadi penyelamat bagi umatnya yang sungguh-sungguh mau percaya kepadamu. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap diri kami yang dalam kondisi menderita akibat gangguan kesehatan, sakit penyakit pada diri kami. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan akan memakai kuat kuasa Roh Kudus untuk mengurapi, memberkati setiap perawatan yang dilakukan, baik itu oleh tangan-tangan diagnosa dokter sampai kepada obat-obat yang dipergunakannya. Memungkinkan kami semua dapat memperoleh kepulihan dan kesembuhan yang daripadamu, terutama karena gangguan sakit penyakit yang menyangkut rohani kami, yang kadangkala kami sangat susah untuk keluar dari semua gangguan kesehatan rohani kami itu. Sekarang Bapa, kami juga hendak berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami gangguan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit rohani, supaya Tuhan campur tangan untuk memberikan sarana perhatian dari kami para orang tua maupun juga dari setiap kami yang menjadi pejabat sebagai anggota majelis jemaat-Mu di dalam gerejamu, kiranya senantiasa sadar untuk membawa setiap pribadi itu tetap beriman, tetap percaya kepadamu, dengan secara khusus juga boleh peduli kepada mereka dan menuntun mereka kepada suatu kehidupan yang sungguh-sungguh kelak berkenan di hati Tuhan. Tolong kami ya Bapa, bahwa sebagai keluarga muda maupun kami sebagai keluarga yang sudah berusia lanjut, kami tetap serahkan dalam kasih tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Setiap segala pergumulan maupun persoalan yang sedang kami hadapi, kami percaya selain memang kami dapat menanggung pencobaan-pencobaan seberat apapun, tetapi kami juga sungguh merasa bahwa kami akan mendapatkan suatu jalan yang terbaik bagi penyelesaiannya. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon kepadamu. Amin.